Sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Sekali lagi sambil melambaikan tangannya, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Ya, sambil semuanya sungguh sangat bersuka cita, semua kena kasih Tuhan. Saudara-saudara pun diberkati dari kasih Tuhan, kita perlu mengucap syukur berterima kasih karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan di sepanjang hidup kita. Terutama saya begitu bersyukur berterima kasih karena saya masih sampai sekarang masih dipercayakan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, di hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Nah, di sini sudah pernah dibawakan oleh Kadion, tapi kita akan belajar dengan tema yang berbeda. Nanti yang kaum pria akan membaca ayat yang pertama, kaum wanita ayat yang kedua, ayat yang ke-11 kita akan membacanya secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, kaum pria. Namun sebelum itu saya membacakan judul perikopnya, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Kaum pria 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak berumur dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat beberapa perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tempatkan jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, pada sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena kau menyuruhnya, aku akan melemparkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya perahu naik supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dan ikan hingga tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kita baca secara bersama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggal segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Jadi teman-teman yang berkati dan dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan sudah kita baca, saya memberi tema yaitu pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Tema ini saya ambil dari Nats yang ke-10. Di situ Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia atau menjadi pelayannya. Nah, kalau kita lihat di Nats ini, kalau kita lihat ceritanya, nah di sini ceritanya pada suatu kali itu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret karena begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga Yesus naik di atas perahu. Jadi Yesus naik di atas perahu untuk mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan. Dan perahu yang Tuhan Yesus naik itu adalah perahu Simon Petrus. Nah, setelah selesai berbicara, Yesus selesai berbicara kepada orang banyak itu, Yesus mengajak Simon Petrus dan teman-temannya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Jadi ketika mereka untuk menangkap ikan. Jadi ketika Simon Petrus mendengar Yesus berkata begitu, Simon Petrus berkata bahwa "Guru, kami ini sudah semalaman atau sudah dari kemarin bekerja keras, tapi kami tidak menangkap ikan apa-apa. Kami tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, jadi saya akan tetap lakukan." Jadi mereka pun pergi dan mereka pun menebarkan jala. Dan akhirnya apa? Mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Mereka melihat suatu mujizat yang terjadi. Artinya teman-teman di situ mereka mulai takjub dan melihat karena melihat perbuatan Tuhan yang besar. Nah, di sini kalau kita lihat dari situlah mereka memberi diri untuk melayani Tuhan Yesus, terutama Simon Petrus. Dia datang tersungkur di depan Tuhan Yesus dan
mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa, sebenarnya dia tidak layak untuk dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadikan Petrus penjala manusia atau menjadi pelayannya, perpanjangan tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah teman-teman, dan Petrus pun mau dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara pun diberkati Tuhan, kita kembali ke tema kita. Dikatakan bahwa pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita berbicara apa yang dimaksud dengan anugerah, anugerah itu pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi telah diberikan kepada kita. Bukan saja keselamatan yang kita terima, bukan saja keselamatan dalam Kristus Yesus yang kita terima sebagai anugerah. Kita bisa dipanggil, dipilih dan dipakainya, itu juga sebagai anugerah dari Tuhan. Mengapa pelayanan itu dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan? Karena kalau kita lihat ini, kita bukan orang-orang yang hebat, kita bukan orang-orang yang cerdas, kita bukan orang-orang yang pintar, kita bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang terpandang. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan mau memakai kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan memilih kita bukan karena melihat kehebatan kita, tetapi Tuhan mau memakai kita menjadi pelayannya karena Tuhan mau memakai kita karena menjadi pelayannya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Semua karena anugerahnya, bukan dilihat dari kehebatan kita. Kalau kita lihat di sini Simon Petrus, kalau kita lihat dia itu bukan orang yang berpendidikan, dia bukan orang yang kaya, tetapi Tuhan mau memakainya menjadi pelayannya. Artinya teman-teman, ketika Tuhan memilih kita menjadi pelayannya, itu berarti Tuhan tidak melihat dari kehebatan kita, Tuhan tidak melihat dari kepintaran kita, kecerdasan kita. Jadi Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau Tuhan melihat kepintaran kita, mungkin kita tidak termasuk orang-orang yang dipilihnya. Kalau Tuhan melihat kehebatan kita, Tuhan melihat kecerdasan kita, keterampilan kita, mungkin Tuhan tidak memakai kita. Tetapi Tuhan memakai kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat, jika seorang pemilik perusahaan dia mau merekrut tenaga kerja seperti apa yang dia pilih? Tentunya kalau kita lihat, bukan saja yang baik, namun dia memilih pasti yang terbaik, bahkan yang terampil, cerdas, pintar, bahkan kalau kita bisa dibilang IP-nya yang tinggi, begitu. Tapi Tuhan berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan memilih bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran kita, tapi Tuhan memilih. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia mau memilih kita. Jadi sini bilang Tuhan kita itu sangat luar biasa. Ia tidak memanggil dan memakai kita melayaninya karena kehebatan kita. Itu semua karena anugerahnya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita bisa dipilih, dipanggil, dipakai sebagai pelayan Tuhan. Ini merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita menyadari siapa Tuhan dan siapa kita, kalau Tuhan itu Dia di atas segalanya, pencipta langit, bumi, pemberi kehidupan, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci, bertakhta di surga. Kalau kita lihat siapa kita ini, Alkitab bilang kita ini berasal dari debu tanah. Posisi kita itu sangat rendah di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun posisi kita sangat rendah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Amin. Namun Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau menyelamat kita, memilih, memanggil, dan memakai kita menjadi alat atau perpanjangan tangannya. Jadi Tuhan tidak memilih berdasarkan kehebatan kita, berdasarkan kepintaran kita. Jadi Tuhan tidak memilih Valentino, kamu pintar main musik, kamu pintar dalam segala hal, makanya saya ambil jadi pelayan Tuhan, jadi pelayan saya. Tidak begitu, Tuhan tidak berkata begitu. Tapi Tuhan memilih berdasarkan anugerahnya. Tuhan tidak melihat kehebatan kita. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita menghargai pelayanan sebagai anugerah dari Tuhan. Di hari ini kita akan belajar
kita sudah menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita menghargai pelayanan itu sebagai anugerah dari Tuhan Yesus? Yang pertama yang saya mau bagikan yaitu jadilah hamba yang setia. Sekali lagi, bagaimana caranya agar kita menghargai pelayanan sebagai anugerah Tuhan? Yang pertama yang saya mau bagikan yaitu jadilah hamba yang setia. Kita belajar dari kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap setia sampai mati. Bahkan mereka, karena kesetiaan mereka kepada Yesus, mereka pun rela mati dengan disiksa. Mereka martir, saudara. Mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka, tetap setia untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita sudah dipakai Tuhan, marilah jadilah hamba yang setia. Hargai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, karena pelayanan yang Tuhan berikan sangat berharga. Anugerah yang Tuhan berikan sangat berharga buat kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita sia-siakan, melainkan marilah kita menjadi hamba-hamba yang setia sampai akhir hidup kita. Saya percaya kita semua ini akan menjadi hamba-hamba yang setia. Amin. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar kehidupan para murid, kita belajar kehidupan Paulus. Dia tetap setia memberitakan Injilnya, memberitakan Injil. Ia tetap setia untuk memberitakan Injil sampai akhir hidupnya, sampai ia martir pun ia tetap setia pada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita mampu seperti mereka? Saya percaya kita mampu menjadi hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya agar kita menghargai pelayanan sebagai anugerah dari Tuhan? Yang kedua yang saya mau bagikan yaitu jadilah hamba yang rendah hati. Jadilah hamba yang rendah hati. Hamba yang rendah hati itu mau diproses, mau dididik, mau taat, tidak sombong. Ya teman-teman, kalau kita lihat Simon Petrus ini, dia menyadari bahwa dia itu orang yang berdosa. Dia rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga berkata bahwa Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa, sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara pun diberkati Tuhan, di sini Simon Petrus merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena dia menyadari bahwa hidupnya penuh dengan keterbatasan. Ia tidak mampu untuk menyayangi Tuhan. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus mampu merendahkan hati. Orang yang hamba yang rendah hati itu mau diproses, mau dididik. Artinya ketika kita diberi teguran, kita terima. Hamba yang rendah hati juga ketika sedang diproses dia tidak baper atau tidak bawa perasaan. Jadi ketika dia diberikan teguran, ia tidak baper. Kalau orang yang baper kan, kalau diberikan nasihat, diberikan teguran, kalau dibawa perasaannya nanti, mendingan aku mati aja kalau hidupku dimarah-marahi terus, diberi teguran terus. Itu orang yang bawa perasaan. Jadi ketika kita sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba yang rendah hati. Ketika sedang diproses tidak baper, dan ketika kita diberkati, kita tidak boleh sombong, tetapi kita memberkati. Artinya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong, melainkan kita memberkati orang lain. Jadi saudara-saudara pun diberkati Tuhan, jadilah hamba yang rendah hati, hamba yang mau dididik, hamba yang mau diproses. Sama seperti para murid ini, ketika mereka dipanggil Tuhan menjadi pelayannya, mereka diproses, mereka masih dididik oleh Tuhan Yesus. Nah begitu juga dengan kita, dipanggil di tempat ini. Tuhan memakai para guru kita, para dosen, para orang-orang di sekitar kita untuk mendidik kita, memproses kita. Jadi marilah hamba yang rendah hati, menjadilah hamba yang rendah hati. Terima teguran itu, karena teguran itu membangun untuk setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, jadilah hamba yang rendah hati. Ketika sudah diproses kita tidak baper, dan ketika kita diberkati, kita tidak sombong, melainkan kita memberkati. Jadi kembali lagi teman-teman yang diberkati dikasih Tuhan, di hari ini kita belajar bahwa pelayanan itu adalah anugerah dari Tuhan. Mengapa pelayanan adalah anugerah dari Tuhan? Karena kalau kita lihat latar belakang kita bukanlah orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang cerdas. Masih banyak orang di luar sana yang cerdas, tetapi Tuhan mau memilih kita semua karena kasih-Nya.
Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, bagaimana caranya agar kita menghargai pelayanan ini sebagai anugerah dari Tuhan, yaitu jadilah hamba yang setia, kemudian jadilah hamba yang rendah hati. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, akhir dari khotbah ini saya mau katakan bahwa selamat kita mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, dan layanilah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.